Nah ini teman-teman untuk Nissan X-Trail yang dari Kenopan ya, baru sampai. Ini untuk keluarnya makan oli untuk unitnya. Jadi kita mau periksa dulu ya, kenapa nanti kita turunkan dulu dari towing. Ini dari Kenopan, tadi malam berangkat. Oke, sudah sampai di bengkel ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbongan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Kalau teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Nissan X-Trail T30. Ini unitnya dari Kenopan ya, dari Kenopan, di towing ya, dibawa kemari. Ini mobilnya sudah lama sekali tidak jalan dikarenakan memang ada kendala di bagian mesin kata pemiliknya. Dan untuk kendalanya itu mobil ini sering makan oli. Sekitar 1 minggu itu dia bisa, kalau dibawa jalan terus, pemakaian harian 1 minggu bisa 1 liter kata pemiliknya, seperti itu. Jadi mobil ini sudah lama tidak hidup. Ini tadi pagi di towing, kita mau cek dulu. Nah, untuk kondisi di bagian dalam juga sudah dibongkarin ya, karena ada satu masalah karena sudah lama tidak dipakai, jadi ada tikus yang masuk ke dalam ketep miliknya, jadi dibukai semua. Kondisinya pada saat tadi pagi sampai di bengkel itu seperti ini. Kursi hanya satu jok yang dipasang, semua sudah dibongkarin ya, dibersihkan. Kita mau coba tes itu mobilnya teman-teman, apakah masih bisa hidup ini, karena baterainya juga sudah lama nggak hidup ya. Kita coba on kontak. Nah, ini pada saat kita on kontak sudah tidak ada lagi arus yang aktif. Kita mau jumper dulu gunakan baterai lain ya. Kita mau coba tes hidupkan dulu untuk menganalisa apa penyebab mobil ini. Maka kita mau coba periksa dulu untuk mobil ini, kita coba hidupkan dulu ya. Untuk kondisi mesinnya kita cek dulu. Nah, untuk kondisi mesin seperti ini ya teman-teman. Ini sudah sangat lama sekali tidak hidup ya mesinnya. Kondisinya seperti ini. Ini baterainya kondisi terpasang semua ya, masih terpasang. Kita mau coba jumper menggunakan baterai lain ya. Ini kita lepasin dulu, kita mau cek untuk hidupkan mesinnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita mulai lepas dulu ya untuk baterainya. Nah, di sini tadi pas kita cek ada miring di bagian ini saringan udara. Ini belum tahu nih kenapa. Ini posisinya ketat, tapi ini posisinya miring tidak masuk. Kita mau coba dulu ya. Banyak sekali oli juga di bagian atas ini. Kita mau coba cek dulu. Nah, jadi kita mau hidupkan mesin ini, tapi kita cek di bagian olinya itu kurang ya teman-teman. Olinya kurangnya sangat banyak sekali di bawah garis. Jadi kita mau tambah dulu olinya sebelum kita hidupkan, karena kita mau menganalisa. Kalau nggak kita hidupkan dulu mesinnya, kita tidak akan tahu dulu seperti apa penyakitnya. Kita tambah dulu olinya. Oke, untuk oli sudah kita isi, sudah cukup ya untuk garisnya. Kita cek di radiator, cek airnya, kondisinya seperti ini ya, masih ada air radiatornya. Kita coba tes untuk hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Kita coba on kontak teman-teman. Nah, pada saat kita on kontak itu suara pompa bensin tidak terdengar ya, tidak terdengar aktif. Seharusnya datang seperti itu. Kita coba starter dulu ya.
pada saat kita starter ada suara tek 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 di bawah ya, di bagian depan. Kita coba starter lagi. Nah, seperti kebocoran kompres ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita coba cari tahu dulu. Itu lambang sweet oli juga tidak aktif ya. Nah, itu seharusnya di tengah-tengah ini ada sweet oli yang aktif. Suara pompa bensin juga tidak terdengar. Kita mau coba cari tahu dulu. Nah, berkarat sekali teman-teman ya. Tuh untuk puli-pulinya pada berkaratan. Di sini tadi terdengar suara tek 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 seperti itu pada saat kita starter. Seperti suara kebocoran kompresi pada saat kita di starter. Kita cari tahu dulu kenapa mobil tidak bisa hidup ya. Nah, ini kita cek dulu springnya yang di sini ya teman-teman. Di dalam menggunakan test pen. Ini untuk spring full pump ya, karena tidak bisa hidup ya. Ini kita cek dulu full pumpnya, springnya ya yang 15 ampere. Ini kita on kontak. Setelah on kontak kita cek di sini. Nah, ini hidup ya, yang 15 ampere hidup. Oke, tapi tidak terdengar suara deng, dan relaynya itu tidak aktif. Untuk main relay nggak aktif. Kita coba dulu cek main relaynya. Untuk kondisi main relaynya ada di box bawah sini teman-teman. Kita buka dulu untuk box yang ini. Sudah kita lepas ya. Untuk box yang di bawah setir. Di sini terdapat relay ya teman-teman. Ada 2 relay di sini. Nah, di sini terlihat terjadi putus kabelnya ya. Nah, seperti ini. Ini makan tikus sepertinya. Karena memang kondisi mobil ini tuh dibukain seperti ini. Karpet-karpetnya itu karena memang ada tikus atau piliknya yang masuk ke dalam mobil. Nanti kita periksa semua ya untuk kabel-kabelnya agar tidak ada yang terjadi short. Kita cek satu persatu. Ini tujuan kita mau hidupkan mesin dulu ya. Kita mau analisa untuk mesinnya. Ini kabelnya kita coba sambungkan dulu ya. Ini makan tikus nih teman-teman. Nah, ada putus satu ya. Ini yang main relay ke pompa bensin. Nah, itu ada 2 kabel yang putus. Ini kita cabut dulu baterainya agar tidak short. Kita lepas dulu. Nah, untuk baterai sudah kita pasang. Ini kita coba on kontak. Nah, ini kita on kontak, terdengar suara pompa dan juga suara klik di sini ya teman-teman. Nah, terdengar ya suara klik. Tapi setelah kita matikan lagi, nanti kita on kontak lagi, dia tidak akan aktif lagi. Jadi kita tunggu sebentar lalu kita on kontak. Nah, terdengar ya suara tik. Nah, itu pompa bensin juga sudah aktif, terdengar di belakang. Oke, kita coba starter untuk mesinnya. Kita coba starter ya teman-teman. Tuh Nissan X-Trail ya. Nah, kita dengarkan pada saat kita starter seperti kompres yang hilang ya teman-teman. Itu hidupnya susah ya, tapi pompa bensin sudah aktif pada saat kita on kontak, dan starter pompa bensin aktif kalau tadi tidak ya. Ini. Nah, terdengar suara dengungan di belakang dan suara klik di bawah tuh relaynya. Starter lagi. Nah, sudah sama sekali ya tidak ada kompres ya teman-teman, jadi susah hidupnya tuh unitnya, sangat susah sekali hidupnya ya teman-teman, karena ini memang mobil sudah lama sekali tidak dipakai. Kita coba cek lagi. Nah, ini teman-teman untuk Nissan X-Trail T30 yang dari Eknopan ya. Ini tadi sudah kita coba tes untuk hidupkan, untuk menganalisa suara mesin, kata pemiliknya kasar. Jadi karena kebetulan ini kita coba hidupkan terus tidak bisa hidup karena bagian kepala pistonnya terdapat basah oli ya teman-teman, basah oli di dalam itu. Belum kita bisa pastikan oli atau air ya, tapi kalau air yang kita cek di
air yang kita cek di radiator itu tidak berkurang, tapi membuat busi selalu basah. Jadi setiap kali kita starter itu mesinnya tidak bisa hidup karena businya basah. Ini kita coba belikan busi yang baru juga kita pasangkan, juga tidak bisa mau hidup ya, starternya panjang terus. Nah itu terlihat basah sekali ya teman-teman, di bagian kepala piston terlihat basah oli. Itu bisa juga permasalahannya bocor itu dari o-ring klep, bisa juga untuk olinya. Jadi kita coba bongkar dulu, lepas dulu untuk silinder headnya. Kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman, untuk palapnya sudah kita buka ya untuk tutup klepnya. Nah di sini ada satu palap, yaitu palap PCP ya, untuk menahan oli agar untuk udara yang masuk ke intake manifold dari mesin ya, diisap dari mesin masuk ke intake manifold. Jadi untuk palapnya itu tadinya sudah patah, putus, tapi disambung langsung seperti ini ya. Ini mau kita lepas dulu. Ini juga bisa menyumbang untuk oli yang masuk ke ruang bakar. Ini kita mau coba cek dulu. Nah yang ditutup klep ini ya, kita mau coba dulu periksa. Nah ini teman-teman, untuk mobil Nissan X-Trail T30 yang susah hidup ya. Kemarin untuk keluhannya itu dari pemiliknya, katanya oli selalu berkurang kalau dipakai jalan sekitar 1 minggu, itu kurang sekitar 1 liter. Nah jadi kemarin tuh mobilnya sudah tidak dipakai lagi dan dibiarkan ya, jadi sudah lama tidak bisa hidup. Jadi kemarin di towing, dan setelah sampai di bengkel kemarin kita cek untuk hidupkan mesinnya sangat susah sekali hidup. Nah setelah kita cek di bagian full pump, kemarin pada saat kita on kontak tuh full pumpnya nggak aktif. Jadi kita cek di bagian relay, main relaynya ya, ternyata situ putus, kabelnya dimakan tikus. Dan setelah itu kita sambung kembali, dan untuk pompa bahan bakar sudah aktif, tapi mobilnya juga sangat susah sekali untuk dihidupkan. Ini kita sudah lepasin untuk bagian untuk silinder headnya ya teman-teman. Kemarin pada saat kita mau hidupkan tuh gak bisa hidup karena di bagian kompresnya ternyata ada kebocoran. Jadi sekarang ini posisinya sudah kita analisa untuk posisi mesin yang susah sekali hidup itu karena kompresnya bocor ya, karena ini packing silinder headnya yang seperti ini yang membuat mesin tidak bisa hidup karena kompresnya bocor. Jadi kemarin kita mau menganalisa suara kasar, kata pemiliknya seperti itu. Jadi kita usahakan kemarin untuk hidup, ternyata tidak bisa hidup juga. Dan jadi karena setelah ini sudah terlanjur kita lepas untuk silinder headnya, karena memang mencari penyebab tidak bisa hidupnya ya, susah hidupnya. Jadi kita lepas untuk susah hidupnya sudah ketemu di bagian packing yang bocor karena dia kompresnya ngelos, tidak ada sama sekali. Jadi kita lepas untuk silinder headnya, dan ini karena sekalian kita cari penyakit untuk suara kasarnya, kita akan turunkan juga untuk blok silindernya nih. Oke, kita lanjut, kita periksa di bagian mentalan rawon, mental duduk, dan juga mental jalannya ya. Nanti kita cek satu persatu, kita cek juga ring piston dan pistonnya karena dia makan oli kata pemiliknya. Jadi kita analisanya seperti itu karena mesinnya tidak bisa hidup lagi. Oke, kita mau lepasin dulu untuk blok silindernya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman, untuk mesinnya kita turunkan untuk blok Nissan X-Trail T30 yang 2006 ya. Ini untuk dekselnya masih kita cuci, kita bersihkan. Untuk mesinnya kita turunkan. Nah ini untuk pengecekan yang makan oli ya di bagian piston. Jadi kalau kita itu ngeceknya hanya membuka piston saja, itu tidak bisa akurat karena ini sangat banyak sekali untuk kekurangan olinya. Yang satu sudah terlihat di bagian o-ring klepnya sudah mengeras, dan juga ini tinggal kita periksa suara kasarnya. Kalau suara kasar itu nanti bisa juga bermasalah di bagian pen piston dan juga mental round dan mental duduk, nanti kita periksa. Jadi kita sekalian permajaan kita cek di bagian mesinnya. Ini kita mau bongkar ya semua, kita lepasin. Oke, kita lanjut. Kita lepas untuk stang pistonnya teman-teman, untuk periksa mental round. Mental round nomor 1 udah baru parah ya. Ini kondisinya seperti ini, sudah termakan. Dan kita belum cek nanti di bagian bor AC nih. Untuk piston yang nomor 1 ringnya terjadi
Itu ring olinya ya, ring olinya itu sudah dijepit seperti ini kondisinya. Itu yang menyebabkan oli ikut terbakar ya. Jadi untuk ring kompresnya itu kita belum ukur, nanti kita ukur setelah kita lepas. Ini kita buka yang nomor 4 untuk pistonnya. Nomor 1 sudah kita lepas. Nah, untuk kondisi mental roundnya itu sudah melekat di sini, jadi sudah mengalami lengket ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kondisinya sudah sangat parah untuk mental roundnya ya. Ini nanti kita cek bagian sini. Untuk bagian dalam juga sudah apa, kita lepaskan piston lah. Ini kondisi piston yang nomor 4 ya. Sama untuk ring oli juga sudah jepit, sudah tidak itu lagi ya. Seharusnya dia seperti ini, bisa keluar masuk itu akibatkan karena kerak-kerak ya, karbon yang mengikat di sini. Ini pistonnya juga sudah mulai bergaris. Nanti kita cek semua satu persatu, kita lepasin dulu. Oke, kita lanjut. Buka yang nomor 2 dan nomor 3. Ini karena membuka lagi kita harus pistonnya berada di bawah seperti ini ya, baru kita bisa membukanya. Ini kita lepas. Dan ngapain bukanya? Maju lagi. Nah, ini ya kondisi mentalannya. Untuk yang mental round ya, mental round itu semua udah mulai cacat ini ya. Nah, cacat semua. Cek yang dalam. Ya teman-teman, lihat ya, udah cacat. Untuk mentalannya kalau dibiarkan lama-lama suaranya akan semakin parah. Kita lepas pistonnya. Kondisi piston yang nomor 2 sama juga ringnya sudah tidak mau lagi seperti ini ya, seharusnya seperti ini. Kompres juga menjepit nih juga untuk arah celahnya itu seperti ini. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Untuk yang nomor 3, nah tinggal juga ya untuk mentalannya. Nah, ini kondisinya lebih
palayak sampai seperti ini. Oke, kita ke dalam. Nah, ini kondisinya sekarang oversysnya itu persis standar ya teman-teman, standar. Jadi kita naikkan ke 25. Kita keluarkan piston nomor 3. Nah, ini terlihat juga untuk ring oli kondisinya juga seperti ini. Untuk selanya di sini, pistonnya juga udah garis ya seperti ini. Jadi tadi yang terlihat untuk kontrak bagian piston itu nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 1 dan nomor 4 itu kondisinya tidak terlalu kontrak. Ini juga untuk stang pistonnya juga pennya mengalami kontrak. Oke, kita lanjut dulu.